Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya apa kabar? Kembali lagi bersama Kak Adib di sini. Kali ini Kak Adib akan menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang luar biasa bernama Mus'ab bin Umair. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satunya adalah beliau menjadi duta Islam pertama. Nah, gimana kisahnya? Mari kita simak saja ya. Sahabat yang satu ini memiliki fisik yang sangat mirip dengan Rasulullah. Badannya tinggi dan gagah. Wajahnya pun sangat rupawan. Tidak heran jika dia selalu menjadi pusat perhatian. Namanya adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Quraisy yang berusia 14 tahun lebih muda dari Rasulullah. Dia lahir di keluarga yang terhormat dan kaya raya. Mus'ab juga memiliki akhlak yang baik. Dia merupakan putra kesayangan. Semua kebutuhannya terpenuhi secara melimpah. Semua benda yang dimilikinya memiliki kualitas terbaik. Misalnya saja, baju dengan bahan kain termahal dari Yaman dan parfum langka yang dibeli dari Syam. Tidak ada pemuda lain yang bisa menandingi penampilan Mus'ab yang serba cemerlang. Semua kelebihan yang dimiliki oleh Mus'ab membuat ia menjadi pemuda yang paling populer di kota Mekah. Apakah Mus'ab baru saja melewati jalan ini? Tanya seorang gadis. Benar, bagaimana kamu tahu? Karena hanya Mus'ab saja yang memiliki parfum seharum ini. Suatu hari tersiar kabar bahwa muncul seorang yang mengaku nabi dan membawa ajaran agama baru. Sama seperti kaum Quraisy lainnya, keluarga Mus'ab tidak boleh ada satupun dari keluarga kita yang bergaul dengan orang-orang Islam, seru salah satu paman. Tidak boleh ada yang mengkhianati agama nenek moyang. Hari demi hari Mus'ab merasa semakin penasaran. Dia telah mengamati secara diam-diam apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Maka Mus'ab pun memutuskan untuk mendatangi Al-Arqam, rumah yang dijadikan pusat dakwah oleh Rasulullah. Sampai di sana, Mus'ab mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan hatinya pun langsung tersentuh. Mus'ab memutuskan untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Tidak ada baiknya jika aku memberitahu tentang keislamanku kepada keluarga. Mereka pasti akan menentangku, kata Mus'ab dalam hatinya. Mus'ab lantas memutuskan untuk menyembunyikannya. Dia selalu datang ke Al-Arqam secara sembunyi-sembunyi untuk belajar Islam. Dia juga beribadah secara sembunyi-sembunyi. Namun sayangnya, ada orang yang melihat hal ini dan melaporkannya kepada ibu Mus'ab. Apa yang telah kamu lakukan? Sungguh memalukan sekali. Engkau telah melakukan dosa besar, teriak sang ibu. Mus'ab berusaha untuk menjelaskan kepada ibunya. Dia bahkan mencoba untuk mengenalkan Islam kepada sang ibu. Namun, sang ibu tidak mau tahu. Sebelum kau dihukum oleh keluarga besar, maka akulah yang akan menghukummu. Mus'ab lantas dikurung di sebuah ruangan kecil yang terletak jauh dari pojok rumah. Dia juga diminta untuk melepaskan semua pakaian mahal serta perhiasan yang dipakai. Dan kini dia dipaksa memakai baju jelek seperti para budak. Jangan beri dia makanan apapun kecuali sepotong roti dan air putih. Biar dia merasakan akibatnya, kata ibu Mus'ab kepada para budak di rumahnya. Kehidupan Mus'ab berubah drastis dari seorang pemuda kaya raya yang serba kecukupan menjadi pemuda miskin yang tidak memiliki apapun. Bahkan untuk makan dengan layak saja, dia tidak bisa. Suatu hari, Mus'ab mendengar kabar bahwa orang-orang Muslim akan pergi hijrah ke Habasyah. Mus'ab pun mencari cara agar dia bisa kabur dari rumah. Mus'ab berhasil kabur dan ikut dengan rombongan pertama yang hijrah. Di bawah perlindungan Raja Habasyah, kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang. Ketika tersiar kabar bahwa Mekah sudah aman, Mus'ab ikut dalam rombongan yang kembali ke Mekah. Namun, kota Mekah masih sama seperti dulu. Maka Mus'ab pun memutuskan untuk hijrah kembali ke Habasyah. Keadaan di kota Mekah semakin buruk. Kaum Quraisy semakin kejam kepada orang-orang Muslim biasa. Mereka pun merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Maka Rasulullah
dan para sahabat memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah ingin memberikan tempat yang aman kepada seluruh umatnya, agar mereka terbebas dari perlakuan kejam kaum Quraisy. Sebelum hijrah itu dilaksanakan, Rasulullah memerintahkan Mus'ab pergi ke kota Madinah lebih dahulu untuk berdakwah. Tugas Mus'ab adalah mengenalkan agama Islam, dengan tujuan ketika Rasulullah datang, nanti bersama seluruh umat muslim, penduduk Madinah sudah mengenal Islam dan lebih mudah menerima seluruh rombongan. Mus'ab memikul tanggung jawab yang sangat besar, padahal ada banyak sahabat Rasulullah yang lebih tua dan memiliki kekuasaan. Namun Rasulullah memilih Mus'ab dan pilihan beliau tidak pernah salah. Dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesungguhan hati, Mus'ab berhasil membuat para tokoh besar di kota Madinah memeluk Islam. Dari tokoh-tokoh besar itu, satu persatu penduduk kota Madinah pun ikut memeluk Islam. Mus'ab tidak hanya berhasil mengenalkan Islam kepada penduduk Madinah, dia juga berhasil mengajak kaum Ansor itu untuk memeluk Islam. Mus'ab berhasil mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah, peristiwa yang besar dalam sejarah umat Islam. 2 tahun kemudian, Perang Badar meletus. Sebanyak 300 prajurit muslim melawan lebih dari 1000 pasukan kaum Quraisy, dan Mus'ab termasuk di dalamnya. Dalam perang itu, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Sesuai tradisi yang ada, para tawanan perang akan dijadikan budak. Salah satu tawanan itu adalah Abu Aziz bin Umair, saudara kandung Mus'ab. Mus'ab tidak goyah sedikit pun melihat saudaranya yang sebentar lagi menjadi budak, meskipun dia memohon untuk diampuni. "Pertahankanlah dia, ibunya adalah wanita yang sangat kaya, engkau pasti akan mendapatkan tebusan yang besar," kata Mus'ab kepada para sahabat yang bertugas menjaga tawanan perang. Iman Mus'ab sungguh tidak tergoyahkan. 1 tahun kemudian kaum Quraisy menyerang lagi dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Perang Uhud pun pecah. Pasukan muslimin tidak lebih dari 700 orang, sedangkan pasukan Quraisy lebih dari 3000. Dalam perang ini Mus'ab ditunjuk sebagai pembawa bendera yang merupakan simbol kekuatan suatu pasukan. Jika pembawa bendera jatuh, maka pasukan itu dianggap kalah. Karena kecerobohan para pasukan pemanah yang tidak mematuhi perintah Rasulullah, pasukan muslimin berhasil dikepung dan dipojokkan. Dalam keadaan genting itu, Mus'ab melihat Rasulullah terkepung. "Aku harus melakukan sesuatu," suruh Mus'ab dalam hati. Maka dia pun mengangkat bendera tinggi-tinggi sambil berteriak dengan kencang, "Allahu Akbar!" Pasukan Quraisy salah mengira Mus'ab sebagai Rasulullah. Ibnu Kumayyah, salah satu pasukan Quraisy, mengejar Mus'ab dan berhasil menebas tangan kanan Mus'ab yang memegang bendera hingga putus. Mus'ab mengambil bendera yang jatuh dengan tangan kirinya. Dia tidak bisa membiarkan bendera itu jatuh. Namun Ibnu Kumayyah kembali menebas tangan kirinya itu. Mus'ab masih bertahan meskipun telah kehilangan kedua tangannya. Namun prajurit Quraisy lainnya melemparkan tombak ke arah Mus'ab hingga membuatnya tewas. Ibnu Kumayyah berteriak, "Aku telah membunuh Muhammad." Teriakannya ini membuat pasukan muslimin terguncang. Sebagian dari mereka tewas dalam perang dan sebagian lagi melarikan diri. Setelah perang usai, Rasulullah beserta para sahabat kembali ke medan perang. Beliau mencari para sahabat yang gugur dan mendoakannya. Mereka pun menemukan jenazah Mus'ab. Selama hidupnya, Mus'ab tidak memiliki banyak harta benda, dan ketika wafat, dia hanya meninggalkan selembar kain untuk menutupi jenazahnya. Melihat kondisi jenazah Mus'ab ini, Rasulullah berkata, "Ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapih rambutnya daripadanya.
Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burda. Inilah kisah pemuda kaya raya yang rela melepaskan segalanya demi perjuangan di sisi Rasulullah. Subhanallah. Nah, adik-adik semuanya, itulah tadi salah satu kisah dari sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mari kita teladani sifat dan sikap Mus'ab bin Umair. Beliau adalah orang yang sangat mulia hatinya, cerdas, soleh, baik tutur katanya, sederhana hidupnya, juga suka memaafkan, dan juga dikagumi dan disegani oleh para musuhnya. Beliau juga adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa ini di-share, di-like, dan di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.